kaumnya Nabi Musa itu iman enggak kalau Musa sebagai nabi? Enggak, jawab saja. Iman kan? Ya saya ulang lagi. Ini kaumnya Nabi Musa yang iman. Kaumnya Nabi Musa itu semuanya iman kalau Nabi Musa itu nabi. Ketika Nabi Musa memberi penjelasan detail tentang Baqarah, kan pertama innallaha ya'murukum an tasbahu Baqarah, terus minta penjelasan mereka. Itu Baqarah yang apa? Dijawab la faridu wala dzikr. Terus warnanya apa? Innaha baqaratun safra. Lalu Baqarah yang pernah dipakai kerja apa enggak? Baqaratul la dalulun tusirul arda wala taskil hats, yang belum pernah dipakai kerja. Kemudian terakhir mereka mengatakan qalul ana ji'ta bil haqq. Qalu padha ngucap sapa kaum Musa, mulai ngucap ngene, al ana ing dalem saiki ji'ta rawuh panjenengan bil haqqi lan kebenaran. Baru kali ini engkau benar, sekarang ini kamu baru benar. Itu kan kafir. Berarti ma madho mim Musa itu tidak benar. Itu bahaya betul kalau dikatakan orang mukmin pada nabinya. Kan misalnya mengatakan ya Musa baru ini engkau benar, berarti di masa lalu salah, dan meyakini Nabi salah adalah kafir atau murtad. Maka seperti ini harus ditakdirkan. Semua tafsir menakdirkan qaulul ana ji'ta bil haqq bil haqqil wadih, apa? Bil haqqil wadih. Baru ini, sekarang ini baru engkau menjelaskan kebenaran secara gamblang. Artinya kemarin-kemarin engkau yang membawa hak tapi samar-samar. Sekarang jelas. Tanpa sifat al-wadih, maka kaum Musa menjadi kafir karena sama juga mengatakan kamu sekarang benar, dulu-dulu tidak benar. Makanya di sini harus ditakdirkan apa? Qalul ana ji'ta bil haqq ayil haqqil wadih. Itu lihat di semua tafsir seperti itu. Kalau ada mufassir tidak nafsirin nabai al-wadih, ya berarti ra mufassir. Ya wong goblok tapi nulis. Bahaya. Nah sama di kitab Muharrar itu ada beberapa kesalahan takbir dan itu dibenarin oleh Imam Nawawi. Misalnya bilang kalau dalam tubuh, ya misalnya ini Imam Muharrar bilang gini, oke, kamu nggak apa-apa, semuanya pakai air dan harus pakai air, namanya wudhu semuanya harus pakai air. Illa ayyakuna fi udwika, misalnya fi udwika, kecuali illa ayyakuna fi udwika misalnya jurhun atau sainun misalnya, atau ila ayakuna fi udwika damun. Nah, khawatirnya Imam Nawawi kalau sekedar catu menjadikan orang boleh tayamum, kok nang catune mau pukul sidik. Nah, atau misalnya gini, orang boleh tayamum kalau ngalami sainun, satu cacat. Ternyata yang cacat ginjalnya. Nah, makanya Imam Nawawi harus berkepentingan nambahi zahir, karena kalau yang cacat ginjal tidak ada hubungannya dengan tayamum. Apalagi yang cacat otaknya, kan stres gitu. Atau sarafnya gitu. Nah, atau yang cacat nasibnya gitu ya, itu kan. Nah, seperti ini kan mau tidak mau Imam Nawawi itu khawatir kalau anak-anak Mahat Ali ini sainun fahis tidak ditambahi zahir. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi ziyadatul lafzah, kata Imam Nawawi, sekali saya menambahkan satu lafaz maka harus kamu ikuti, karena fala buddha minha, karena itu satu keharusan. Sama seorang mufassir harus menambahkan dalam qaulul ana ji'ta bil haqq ayil wadih, karena tanpa penafsiran al-wadih berarti kaum Musa meyakini Musa fima wadho adalah yakdzib atau kadzib, karena artinya apa? Sekarang kamu baru benar. Mana kira oleh Pak Haris? Pak Haris saiki alim, berarti bisik-bisik bodoh. Nah kalau itu tidak kafir. Ya banyak yang tahu bodoh. Maksudnya zaman kecil itu. Oleh nih, oh Pak Haris saiki payu rabi, itu boleh karena dulu kemarin tidak payu itu boleh. Jadi boleh. Tapi Pak Haris tetap meluruskan, oh ora payu, kangenan milih lah. Ya orang boleh lah membela diri itu boleh, karena Islam mengajarkan izzatun nafsi, orang harus punya harga diri. Jadi harus bilang kalau kemarin bingung apa? Memilih, bukan karena ndak payu. Lho kula dikonco goblok iku pintere ra karuan. Gus kula niku goblok kena apa? Mbah kula niku goblok. Nak kula luwih pinter ketoke ora sopan. Repot. Lan kula sakniki mbek wong goblok tambah takzim.
Jangan-jangan mereka milih goblok itu ikhtiaron, secara sukare, takut gak sopan sama bapaknya, sama mbahnya. Kan mbahnya gak alim, bapaknya ada alim. Kok aku alim kok gak sopan gitu. Ya bagus lah. Jadi ini bela kaum goblok. Lah bapaknya maca mabadi ra iso kok putune maca mahal itu kan gak sopan. Ya setuju ya. Maksudnya sak orang goblok wis anggap ae ngono maksudnya. Asline ya ora ngono ya goblok tenan. Maksudnya ini kan maksa-maksa ben ana harga dirine, napa? Jadi ini penting saya utarakan. Jadi kalau dalam ilmu majas itu paling banyak itu majas hadas. Majas ijaz itu kalau dalam bahasa ilmu makna itu sama, tapi kalau di balaghah dibedakan. Ini majas ini, tapi ya samalah sebetulnya. Jadi apa ya? Saya ini kan sering belajar balaghah, tapi juga belajar lisanul arabi. Saya juga belajar ilmu mantai. Nanti kelihatan ilmu itu mirip-mirip. Misalnya begini, saya tadi malam-malam apa itu? Sekarang hari apa ya? Malam Sabtu ya. Saya malam Kamis itu masih ngajar di Ma'had Al-Istogiri. Terus Kamis saya ngisi di Al-Wahdah di acara Le'akhbas. Sekarang di sini, tadi saya di Kudus. Misalnya begini ya, orang seneng Quran ya, seneng Quran gak jenengan semua pondok Kudus, pondok kajen. Seneng Quran itu kan fanatik wakaf karena diajarin oleh guru-gurunya. Sebetulnya wakaf itu memang satu keharusan. Cuma kelirunya kita, kadang anggap yang harus itu wakafnya. Sebetulnya bukan wakafnya yang harus itu. Yang harus itu kepastian makna. Yang perangkat lunaknya mau tidak mau kita punya istilah. Terus kita istilahkan wakaf. Sebetulnya kalau dalam disiplin ilmu balaghah itu namanya fasl. Ya, di balaghah ada kitabul fasli wal wasli. Kalau di ilmu makna namanya taktek. Taktek itu dipotong-potong. Nah, terus orang Quran menyebut itu wakaf. Nah, kenapa saya nerangkan ini? Karena banyak orang salah paham. Dikira wakaf itu satu hal yang sakral. Sebetulnya memang keharusan. Fala Buddha, cara Imam Nawawi fala Buddha. Misalnya gini, sama tak beda ya. Nah, ini relax saja. Saya tidak bedai Pak Haris karena kalau keliru isi-isi guru kok keliru. Bedai sampean enak keliru pantas. Wong cek santri enak keliru kan pantas. Misalnya begini, kan nggak mungkin misalnya alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Coba kalau kamu baca langsung itu maknanya begini, walam yaj'al lan ora gawe sapa Allah lahu maring Quran, ora digawe iwajan ing bengkok. Qayyiman ya ora digawe ing jejeg. Karena kalau dibaca langsung itu ada tasallutul amil alal ma'mul. Berarti lam yaj'al juga mengamali lafaz qayyiman. Berarti Allah ora gawe Quran, ya ora gawe bingkong, ya ora gawe jejeg. Itu kan kafir betul. Maka harus ditaktek. Ditaktek itu dipotong. Nah, orang tajwid menamakan itu sakta. Liyane asim itu wakaf. Sebenarnya sakta sama wakaf itu sama persis. Wong tajwid wae sing ngotot, nak rambekan jenenge sakta, nak bukan jenenge wakaf. Itu kan wong tajwid saja. Sebetulnya kalau orang makna itu kepentingannya hanya satu. Dan Allah tidak menjadikan Quran itu bengkok, berhenti. Orang mutakalim ngambil nafas atau tidak bengkok itu maknanya qayyimah jejeg. Karena orang itu kalau ditaktek itu pasti paham. Misalnya saya ngomong ke Haris gini, Res, kamu jangan beli bandeng di Pati. Terus saya jeda, juana. Maksudnya jangan beli di Pati tapi di. Kalau ngomong saya tak taktek loh, tak jeda. Res, kamu jangan rabi Zainab. Terus saya jeda Sri, maksudnya ngerabi Sri. Tapi kalau langsung jangan rabi Zainab, Sri, Martiah dan sebagainya itu semuanya masuk dilarang, apa? Tapi kalau jangan rabi Zainab, terus jeda Sri. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi untuk memastikan tidak tasallutul amil yaitu walam yaj'al ke qayyimah adalah harus ditaktek. Jadi walam yaj'al lahu iwaja. Quran tidak dibikin bengkok terus jeda. Maknanya enggak bengkok adalah qayyimah. Apa? Jed. Maknanya orang Arabi Sri, orang Arabi Zainab maknanya Arabi. Ini kalau jeda. Sekali enggak jeda, ini ada tasallut. Jangan Rabi Zainab, Sri, Martiah, apa. Itu mesti semuanya jangan. Lha ngono kok ora ro semak hati, Malah takok. Kenapa kok sakta? Mbah jare guruku ya sakta. Pokoke ngono.
Oh tak boyong ora dadi mahal. Jadi nanti wisuda Anda itu menjadi haram kalau tidak pahami. Tapi nak paham iki ya rada halal loh. Yo sini-sini wong. Nah, begitu juga di surat Yasin. Karena qail awal itu bukan qail sani. Qail awal adalah mustafhim, orang yang tanya. Qail sani itu mujawab, orang yang jawab. Solusinya gimana? Ya ditaktek. Misalnya qalu ya wailana mam ba'atsana mim marqadina. Harus ditaktek. Ketika orang bangkit dari kubur terus tangi. Lho sing nangekno aku iku sapa? Mam ba'atsana mim marqadina. Sing nangekno aku iku sapa? Siapa yang membangkitkan kami? Terus Allah menjawab lewat malaikat, hadza ma wa'adar rahman. Kamu dibangkitkan ini sesuai janji Allah yang Maha Rahman. Tentu yang mengatakan pertama adalah sa'il, mustafhim, orang yang tanya. Tentu orang tanya itu tidak yang jawab. Maka supaya tidak jadi makaul-kaulnya satu orang ditaktek. Jadi mam ba'atsana mim marqadina sing nangekno aku sapa terus dijawab hadza. Nah, kalau dibaca langsung maka enggak jelas ini omongannya siapa. Omongannya mustafhim apa omongannya mujawib. Jelas ya? Artinya wakaf sakta ini memang keharusan. Nah, karena kelasnya anak-anak itu enggak ngaji ma'hatali. Pokoknya kayak cilik, pokoknya ngono tuh. Agar ono takok, "Kena apa, Mbah?" Pokoknya ngono. Lah saiki pokoke wis kudu mbok mareni, saiki wis ma'hatali. Nah, kenapa ditaktek? Karena qail awal itu mustafhim, qail sani mujawib. Nah, untuk memastikan itu ditaktek. Dong ya? Dong. Alhamdulillah, bebo pinter. Nak pintere jelas durung sing bebo sih. Urutane bebo sih, mantas sabab biqaumin bahwa. Jadi nak orang pinter ya gaya pinter. Jadi umumnya wong alim kan serbanan, sampai wong serbanan perkarane mantas sabab biqaumin. Sing dituri ku pintere apa serbane to. Engko niru bahasa hal, niru alime kangelan terus mau niru serbane. Wah matene wong. Jadi urutane niru alime sik, engko nek sebar alim. Serbanan, kesuwen Gus sing gampang sih. Sing gampang ya. Gampang di alim sik apa serbanan sik lagi alim coba. Tapi akhirnya nanti alim apa ndak ini yang niru serban ini. Repot wong repot. Jadi harus diketahui. Jadi filosofi wakaf, sakta, taktek. Nah begitu juga misalnya Anda nulis buku sastra. Itu juga gitu, paling digenti alinea atau digenti baris. Misalnya ya Sri mengatakan kan dikasih tanda kutip. Terus setelah itu Zaid mengatakan masih di tanda kutip. Berikutnya kan dialek ini sudah asal beda baris berarti qailnya kan ganti. Asal beda baris berarti yang mengatakan kan. Ya kira-kira seperti itu. Nah, karena Quran itu adalah satu juz jadi satu, solusinya ya wakaf. Yang ekstrim ditulis wakaf lazim, yang enggak ekstrim ditulis wakaf jaiz. Jadi memang seperti itu. Jadi menurut saya yang namanya apa tadi sakta, wakaf, taktek, fasal itu memang normal, memang harus seperti itu. Jadi tadi orang bangun dari kubur tentu bilang mamba'atsana mim marqadina. Terus Allah menjawab bitorikil malaika atau bilisanil malaika hadza ma wa'adar rahman. Enggak mungkin kan orang yang tanya ngomong itu sendiri. Mereka kan yang dalam gambaran itu kan orang-orang kafir. Masa orang kafir ngomong hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun kan enggak mungkin. Nah karena tidak mungkin itu ditaktek. Hadza min kalamil mustafhim wa hadza min kalamil mujawib. Lah untuk memastikan gimana? Ya ditaktek saja. Lah taktek ini orang tajwid Asim mengatakan itu sakta. Ulama lain enggak, ya bilang itu wakaf tidak. Orang balaghah bilang itu fasal. Karena enggak ada perangkat huruf pasol, yaitu tidak ada wawu. Dong ya. Gampang tuh ilmu? Gampang berterang ora gampang. Mikir dhewe belok ya. Gak meyakinkan blas. Lah nak ora ngalim ora kesampaian wis pokoke anut ae. Kenapa sakta? Pokoke Pak. Murid bantah guru gak sopan. Taklim ning ndi ngono so. Cara aku dadi murid ilmune ning ndi Pak?
Guru kok main gertak ya ora tau ngono. Sembrono. Lah muridé padha dene wong rong wayahe kok takok. Wis tapi zaman akhir ben ngono rame-rame donya no. Ben ngono rame-rame. Kulo sering takoki tiyang aneh-aneh, ora tak jawab. Angger potongane goblok rek takok aneh ora tak jawab. Pinter sik kok nek pinter takok aku. Lah nek pinter ora usah takok. Lah wong takok sangko goblok ku yo ngel-ngel wong. Ya mergo inna ma ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'i. Mosok ana takok, dalile apa nek bar salat salaman. Hadise ana to. Aku mulane kadang setuju gerakan cangkem elek setuju. Loh betul, itu yang cerita saya itu Ustaz Jakarta. Dia itu Ustaz Sunni. Keselen ditakoki wong dalilnya apa orang habis salat salaman. Saya iki cangkem elek zaman pondok nganti dadi ustaz cangkem elek. Wong ditetir cangkem apik ra iso dene. Cuma iso ngaji sithik-sithik iso. Akhirnya datang ke saya, dia cerita. Kalau kamu habis sholat, boleh enggak ke kamar mandi? Misalnya kencing, boleh. Nyalain HP, boleh. Mereka yang menentang salaman tuh kalau habis salam kan nyalain HP. Yang butuh kamar mandi, kamar. Oh berarti sing ora oleh itu salaman mbek wong mukmin. Jadi akhirnya mereka sadar, mereka itu kan lucu kan, habis sholat nyalain HP, gak ada hadisnya, nyalain aja. Habis sholat ke kamar mandi, ya gak ada hadisnya, ya ke kamar mandi aja. Tapi kenapa untuk salaman kok butuh ada hadis? Memangnya nyalain HP ada hadisnya habis sholat. Terus wong ngono-ngono iku diterangno iku ora kena, ya kudu cangkem elek. Maksudku ngene lho. Kowe lah tak warai hujah iku men ora paham. Kan sing wis karuan bakat kan cangkem. Ya si kowe terusno karena ini mau. Wis dalile mau at-takabbur alal mutakabbir sedekah. Nyombongi wong sombong iku sedekah. Berarti terus ada nyangkemi elek wong cangkem elek. Wah ya repot ajarane ngono ya repot. Nah ini tidak ajaran saya, ini cerita fakta, ini tidak ajaran saya. Ajaran saya itu kebaikan, bukan seperti itu. Cuma ini ngomong ilmu saja, kok. Jadi kadang nih Pak Haris, nak ono wong darane ke rabi telat mergo ora payu, harus diluruskan. Bingung milih, harus diluruskan. Sampeyan yang ngono nek boyong. Kang, komodo ora tau dadi khotib ta payu pengajian, ijek tirakat, Kang. Tirakat. Dhisik wali-wali iku sedurunge dadi kiai iku rialat sik, tirakat sik. Iku ngempet omong. Jadi kesane kan padahal asline ora payu. Ya kan orang boleh lah. Boleh lah menjaga harga diri itu. Boleh kan harga pas-pasan kalau enggak dijaga kan jatuh. Jatuh. Sah. Aku dikonco gobloke ra karuan. Itu tiap musyawarah mukmin, habis musyawarah mesti ngomong ngene mbak aku. Sakjane kula wae iso Gus, kepen ngergani Gus-gus mawon. Sampai sekarang dia itu jadi kiai. Tiap tanya saya tuh belum pernah ngaku goblok. Kalau tanya hukum kan beberapa kali ada masalah dia tidak bisa jawab. SMS-nya ke saya masih sombong. Gus sakjane kula saged, tapi untuk jaga tawadhu tanya jenengan. Sampai sekarang tuh masih belum ngaku kalau goblok. Amit tenan. Jadi Gus sebetulnya saya bisa, tapi untuk jaga tawadhu saya tetap tanya jenengan. Amit. Ya akhirnya tetap tak jawab. Aku tak jawab, nggo jaga alimku, mulane aku tetap jawab. Mergo nek ora iso jawab jenenge bodoh. Mangkel wong. Lah iya, nggo jaga alimku tak jawab. Mergo aku nek ora iso jawab jenenge jaga bodoh aku. Wah, repot sama mineral mau repot. Jadi kalau ada orang tanya kamu, dalilnya apa habis sholat salaman? Ya tanya saja. Mereka kan ya biasa habis sholat nyalain HP-nya yang off di on kan. Tanya aja hadisnya. Haddatsana sabu al-Bukhari wa al-Bukhari. Misalnya qala Rasulullah, jika kamu mau sholat maka matikan HP. Setelah selesai maka nyalakan HP. Al-hadis riwayat Bukhari. Spesial wa sahahul Albani. Waduh.
Malah do Albani barang malah ribet kamu. Seribet ya. Cara kula urip ora usah ngono lah. Pokoke anggere gak maksiat wae apik lah bar apa. Nggih cara kula urip sanut Kanjeng Nabi sing gampang-gampang. Mal khuyira Rasulullah bena amro ini ilahtaro aisarahuma malam yakun isman. Jadi sudah jelas hadis Rasulullah tidak disuruh milih dua hal kecuali milih yang paling gampang malam yakun isman asal tidak ya urip wis gampang ae. Misalnya kepengen nyate, kepengen ngemi ya ngemi. Ini yang paling afdol terus golek hadis ini Bukhari. Apik dia nyate apik ngemi. Aneh-aneh. Apik di Rabi Zainab mbek Sri sing gelem aneh-aneh. Ora apa repot-repot. Mbak-mbak yang ngono apik di untuk ustaz mbek adalah sing gelem kok repot. Wah milah malah kecewa napa? Kula de kanca, Gus jare Kanjeng Nabi rabi di Jamaliha wa Maliha wa Hasabia. Tapi sing ngene iku ora gelem mbek kowe aneh-aneh wae. Kira-kira gelem gak yo ning wayu, cantik, pinter. Gelem gak kira-kira begitu? Aneh-aneh wae. Kowe rabi wedok salat madhep ngulon wis bar. Akan repot kan. Ya amal ya gitu pokoknya makhuyira Rasulullah bena amro ini ilaktaro sarahuma malam yakun isman. Jadi Nabi kalau disuruh milih dua hal, milih yang paling gampang asal tidak maksiat. Jadi sudah seperti itu, nyalain HP ya tidak maksiat. Coba apa artinya matikan HP kalau niatnya supaya gak ditelepon yang nagih? Bisa maksiat, matikan HP pun bisa maksiat. Coba kamu janjian sama seseorang mau nyaur utang atau ibu kamu sakit emergensi, ngerti nak adikmu yang peduli, kamu mau ngel-ngelo tentang ibumu yang sakit, HP kamu off-kan, maksiat gak ngoff-kan HP dalam kondisi seperti itu? Maksiat kan, karena kamu menghindari tanggung jawab. Sama on-kan, oh ini janjian demenanku, maksiat karena meng-on-kannya demi demen. Mulai ngaji fikih, on dan off itu gak ada hubungannya, tetap yang menentukan itu status fikih. Dora tahu ngaji mahal yo. Terus kalau kacamata fikih kan gampang kan? Dalam kondisi darurat dan penting, kamu off-kan HP jelas bentuk tidak tanggung. Dan kamu meng-on-kan karena mau janjian demenan mesti demi mak. Jadi bukan di on dan off-nya, tapi status fikihnya. Maksudnya gampang, ilmu itu gampang. Sebenarnya gampang ya goblok itu. Makanya bener orang Madura, saya mau beli kitabnya Gus Ba sama kitabnya Bang Mun, 10 juta enggak apa-apa. Kenapa? Kalau beliau baca dengan kitab itu buang, Pak. Makanya saya beli kitabnya saja. Jadi dene agar maca kitab ra iso jadi ini salah kitabnya. Kitab yang dibawa Bang Mun itu kok mudah. Padahal aslinya ya padha wae pertuteke. Makanya kiai-kiai sering baca kitab pakai kitab baru supaya ora disangka nak pintere kok kitab sembrono. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi catatan itu kadang keharusan. Andai kan dalam ayat tadi qalul ana ji'ta bil haq kok tidak membuang sifat yaitu al-wadih, maka kaum Musa menjadi murtad. Karena berarti mengatakan ya Musa fi ma madha anta minal kadhibin, lagi sekarang kamu jadi orang benar. Tapi harus tafsiri qalul ana ji'ta bil haq ay bil haqqil wadih. Sekarang penjelasan Anda detail dan memaham. Artinya kemarin-kemarin itu ya sudah benar, cuma kita yang enggak paham. Makanya bil haqqi bil haqqil wadih. Jelas ya. Jadi itu harus tahu. Wa kadza ma wajadtahu minal adkar. Idawi Imam Nawawi. Wa kadza wa kama la budda minaz ziyadah. Utawa kama wa kadza wa kawujubil i'timad minaz ziyadah. Jadi wa kadza wa kawujubil i'timad bi ziyadati. Ini rujuk model Mbak Zubair. Artinya gini, termasuk yang harus kamu pegangi ketika aku membuat satu tambahan, mau teopo wae wajata kang metuki sira hu ing ma minal adkar sing pira-pira dikiran. Mbok petuki mukhtalifan ingkang mukhalifan nggih. Mukhtalifan atau mukhalifan? Mukhalifan ingkang bedani lima maring perkara fil muharrari kang dalam kitab muharrar wa ghairi lan yan muharrar min kutubil fiqh sing pira-pira kitab fikih. Faktamit mongko kudu tetanggan sira hu ing mazidtuhu ngono wis asanut wae mazidtuhu. Dadi utama wajad tahu min ziyadati. Pokoknya seperti itu.
Maksudnya Imam Nawawi gini, tak terangkan dulu, nanti domir gampang, ad-domir fit. Yang harus kamu pegangi ketika aku merubah doa yang ada di Muharrar, doa atau wiridan, kata Imam Nawawi, kita Muharrar itu ya bikin wiridan-wiridan tertentu habis sholat. Tapi ketika saya meriwayatkan berbeda dengan yang di Muharrar, kamu ikut saya. Karena yang saya tulis itu yang persis di lafaz hadis. Muharrar itu mau ngeriwayat mobil makna, sana tak kowe. Paham ya? Jadi Imam Nawawi itu nyarai kita Muharrar, tapi kalau Muharrar nyeritakno donga kok dongane modifikasi dhewe, jal-jalur lah misalnya. Wah itu Imam Nawawi ganti. Lah ketika saya mengganti itu bukan berarti saya niat balelo sama musonnet, panjang riwayat hadisnya seperti yang saya riwayatkan gitu. Maka ikut saya saja. Yang Muharrar itu riwayat bil makna. Kamu tidak usah ikut. Itu modifikasi hadis. Kita kira-kira seperti itu. Dong ya. Lah itu soal rujuk terserah. Pokoknya mana nih? Ya soal ad-dhamir fit. Malane fak tamit mongko nyecekelana sira hu ing kono-kono utawa hu ing ma wajatta min ziyadati napa ma wajattahu min ziyadati utawa hu ing ma abdaltu min lafdil muharrar wis wae sak ngene iki penting paham no. Terus dari Imam Nawawi mulane ulama dulu semua ulama itu pede kalau enggak pede yen goblok cuma ben pantes muni tawadhu paham ya asline semua ulama itu pede karena beliau meyakini dia yakin benar. Alhamdulillah wong bodoh itu jumbo mbek wong tawadhu. Itu penyelamat betul. Jadi akhirnya kan nak bodoh sama kan menawa tawadhu, napa? Nah, sini ya bodoh tenan niku aneh-aneh. Terus Dewi Imam Nawawi, kenapa kamu harus ngikuti saya, tidak ngikuti yang di kitab Muharrar? Fa inni haqqaqtuhu min kutubil hadis al-mu'tamadah. Wedene mon. Fa inni mongko sak temen ingsun haqqaqtu wis nahkitno ingsun hu ing ma zituhu minal muharrar atau ma zituhu alal muharrar min kutubil hadis yang berapa kitab hadis al mu'tamadati kang digawe secekelan fi naqlil hadis li'tinai ahlihi krana oleh nenani ahli hadis bilafzi kelan lafat persisi hadis bi khilafil fuqaha hale berbedani para ahli fikih fa innahu mongko sak temene fuqaha ya tanuna iku tenanan sapa fuqaha ghaliban ing dalam kaprai mau bi maknahu kelan maknane hadis. Jadi jari Imam Nawawi, nak wiridan yang kita Muharrar persis lafat aja mbok nganggo sing lafat ku wae, mergo persis hadis. Muharrar ku apa riwayat bil makna, sana tak wae lho. Paham nggih? PD ulama kabeh. Nak kowe kan gak nggih ngapunten nggih. Nak kula maos kitab, nak leres nggih sange Allah, nak salah saking kula. Jare sing ngaji kok guru wis roh, nak sering salah. Ning karuan Allah ya ora bakal salah, dul ngono kok omongno. Nak leres saking Allah mesti wae Allah ora bakal salah. Kalau nak salah ki ngapunten. Ngapunten kok salah kakean. Ngapunten nak siji loro, kakean ya prai dadi kiai anak-anak. Ya salah iku pantes-pantesan. Misale sak Mahat Ali ya 5%. Nah, sak aku ya 0,0, iku pantes-pantesan. Maksudnya gue pantes-pantesan nak menuso ngono. Ya lucu-lucunan aku menuso dadi ya tapi yang 0,0 sekian persen. Pak Haris ya pirang persen salah. Pirang persen biasanya nak maca kitab salah berapa? Ya sak Pak Haris loro aja pantes. Tapi nak maca mabade yo mabade wis 2% bangkune. Nak maca mahali ya salah ya pantes 2% saja. Nak kangkang piro santrimu salah ono 10%. Ora kabeh ora pantes. Piro kan? Salah biyen piro? Tingkat errore piro? Nak polling ning gone apa iku? PK apa polling ning kampanye apa sih? Lembaga survei. Iku margin errore piro? 0%. Mosok kowe kalah mek lembaga polling. 0% lho yo. Margin errore sampling piro? 2%. Mosok kowe maca kitab salah iso dhuwur. Mosok kalah mek lembaga apa? Survei. Repot nih. Itu kali orang cerita santri guyonan tapi guyonannya orang santri latihan ngaji. Moco walam tardiman. Woi sing ditakoni dulu. Pak maknane lam tardiman apa? Gurune golek kamus. Gak ono madatul kalimah lam tardiman. Kabeh kanane ora kok. Sesuk gurune curiga. Kok gak ono ning kamus madatul kalimah kosakata apa lam tardiman. Jebule bab khair, macane walam tarodaman. Cepet. Akhirnya gurune dol iki macane iku walam taro daman.
Dadi walam taro lan ora delok sapa mar'at, ora delok jaman ing getih diabrak walam tadi. Takok gurune. Gurune yo mikir, opo to? Golek. Yo entek kamuse kanthi mati yo ora ono. Barep sesuk gurune curiga, yo opo? Dek jong kitab pedel. Ya ning takrib lho kitab takrib jebule bab kait tentang walam taro. Diwaca diabrak kok. Ya rusak. Repot so. Lah kan nganti salah ngono sinalillah wa inna ilaihi raji'un. Ya wis kematian Indonesia. Ya nek Mahat Ali we goblok meneh liyane. Menawa wis kodho Haris, engko ana Mahat Ali sudah. Aku diundang. Aku serangnya teko. Mergo kula isin maksude kowe alim ya teko nek ora ya. Kula niku termasuk orang yang enggak suka seremonial. Maksudnya iku ya nek alim alim ae ora usah wisuda. Karena setahu saya Mbah Mun ya ora tau diwisuda, Mbah Sal ya ora tau diwisuda. Aku ya ora tau diwisuda. Jadi kowe termasuk bid'ah. Lah aku takok, sing penting wisudane ta alime jawab. Alime apa wisudane? Ayo, sing penting wisudane apa alime? Tapi ora apa-apa, wisuda. Tapi aja arep-arep aku teko. Makanya aku nak nganggur, atiku lega ya teko. Tapi ora niat ngekrori kealiman. Delok lucu-lucunan dunya. Maksud saya gini, kenapa saya ngomong ini? Biar sampean nggak terjebak sama cara jangan karena Anda pengurus MUI merasa alim, jangan karena Anda pengurus NU merasa alim. Ya yang alim betul, lainnya itu seremonial. Supaya kamu tetap sadar gitu. Jadi seremonial itu tidak bisa mengganti hakikat. Kayak rabi, resepsi itu sudah kepayu rabi, ora penting. Sepenting setelah rabi itu melayu gak bojomu itu saja yang Jadi makanya nanti kalau ada wisuda ya wisuda saja. Ini yakini itu seremonial. Tapi yang penting itu kamu harus tetap alim. Ora baru wisuda gak tau sinau. Wis lolos iki wisuda. Sing dongani Gus Bawa celaka. Padahal dong aku ya Allah, ampuni mereka yang mengklaim sebagai orang alim. Tapi kowe amin amin. Jadi orang itu harus fair. Saya itu masih ingat betul. Saya dulu diajarin Mbah Mun itu ilmu hakikat. Beliau masih guyon gini, saya masih ingat. Kiai ono loro, ono kiai NU, ono kiai sing ning NU. Nak kiai yang di NU ya kaya aku bebas jabat NU ta ora tetep kiai pancen alim asli. Cek diangkat ra diangkat ya tetep kiai ya tetep alim. Ono kiai NU, nak ra jabat ya ora kiai, berbeng jabat. Kiai.